Halo teman-teman, bertemu lagi di channel ini Do It Yourself Travel ID. Belakangan ini banyak berita yang beredar stasiun Manggarai akan jadi stasiun sentral. Setujukah teman-teman akan hal ini? Kita mulai dari hal yang boleh setuju karena interkoneksi antar moda komuter lain dan kereta bandaranya lebih mudah. Ya, terus jalur line atau peronnya lebih banyak dibanding stasiun lain di Jabodetabek. Ya, itu tidak bisa dipungkiri, memang benar. Dan interkoneksi nanti dengan transportasi moda lain seperti Transjakarta Koridor 4 dan nanti LRT dalam kota Jakarta dari Pulau Gadung ke Duku Atas. Semoga trasenya nggak berubah. Dan dekat Balai Yasa Manggarai, saya pernah naik komuter lain, kemudian mogok, terus akhirnya ditarik sama loko. Nah, karena dekat dengan Balai Yasa Manggarai dan Depo Bukit Duri, sehingga memudahkan apabila ada gangguan. Nah, itu beberapa nilai positif kalau stasiun Manggarai dijadikan stasiun hub utama, dan sisi negatifnya juga cukup banyak. Pertama, sulitnya parkir. Nah, nyari parkir di stasiun Manggarai itu cukup sulit, sama seperti stasiun Jatinegara juga sulit mencari parkir. Tapi stasiun Manggarai ini luas, tapi fasilitas pendukung seperti parkingnya kurang ya teman-teman. Teman-teman bisa merasakan sendiri apabila naik motor pengen naik komuter lain, itu cukup sulit parkirnya. Ada di ujung, nah di dekat sini sebelah, kalau keluar sini sebelah kanan, tapi itu tidak maksimal. Beda seperti stasiun Bogor yang memang didesain untuk park and ride ya. Tapi untuk stasiun utama saya kira kurang parkirnya. Dan kondisi lingkungan sekitar stasiun Manggarai itu kurang, gimana ya, kurang cocok untuk dijadikan stasiun utama. Apabila banyak turis di stasiun Manggarai ingin pindah ke moda transportasi lain dengan pemandangan seperti ini, kita bisa berkata apa teman-teman? Ya, kondisinya seperti ini. Ini underpass yang sebelahnya itu pintu air Manggarai. Nah, itu juga jadi faktor minusnya karena agak rawan banjir. Ini juga biaya cukup besar untuk menertibkan rumah-rumah di sekitar stasiun Manggarai. Nah, ini di depan juga sebenarnya ada pintu satu lagi khusus kereta bandara di stasiun Manggarai. Tapi ya kondisinya seperti ini, lingkungannya butuh biaya cukup besar memang. Nah, ini yang nantinya akan disambung dengan Transjakarta atau moda transportasi lain. Dan ya agak kumuh ya sekitarnya ini. Kondisinya ada pasar dan pemukiman di depan sini, seharusnya jangan ada ya, tapi ya gimana. Dan semrawut nih, bisa kita lihat depannya cuman banyak parkir, ada kargo pula, dan ada jualan pisang di situ yang cukup fenomenal. Kalau sore antrinya luar biasa ya teman-teman. Kalian rumahnya di Bogor, rumahnya di Bekasi, mungkin tahu yang naik dari stasiun Manggarai. Dan kondisinya seperti ini, tidak tertib. Gimana mau jadi stasiun utama? Nah, itu perlu dipikirkan. Dan nanti arus penumpang di dalam arus atau alur penumpangnya akan cukup membingungkan. Meskipun nanti PT Kereta Api akan merancang sedemikian rupa supaya alurnya baik, itu cukup baik ya. Tapi lihat kondisi sekarang saja yang hanya ada komuter lain, teman-teman yang naik komuter bisa membayangkan. Nah, seperti ini harusnya kan
pemisah antara kanan dan kiri untuk naik dan turun. Ini semua turun, jadi saya nggak bisa naik ke atas, pindah ke jalur 5 lewat underpass. Nah, bisa dilihat nih, stasiun Manggarai digantikan tahun ini. Bisa dilihat nih, menjadi hub antar Jabodetabek mengganti stasiun Gambir. Pasalnya rencana ini diundur, menargetkan implementasi mundur ke tahun depan alias 2022. Menurut juru bicara Aditya Irawati, target dimundurkan imbas dari pandemi membuat persiapan stasiun Manggarai menjadi hub terganggu. Namun menegaskan stasiun Manggarai menjadi pusat Jabodetabek akan tetap berjalan meski targetnya diundur. Rencana menjadi hub jarak jauh ini sesuai dengan rencana. Nah, soal target 2021 diungkapkan Kasubag Humas Direktorat Kementerian Perhubungan. Wah. Perpindahan stasiun sentral ini ternyata diinisiasi sama Kementerian Perhubungan di zamannya Menteri Budi Karya Sumadi. Nah, di pantauannya Detik pada Kamis kemarin belum banyak perubahan memang di stasiun Manggarai, makanya saya juga jarang update tentang stasiun Manggarai. Jadi totalnya sekarang memiliki 9 lintasan dan peron. Sementara 7 lintasan dan peron sisanya digunakan untuk KRL. Nah, kemudian sisanya untuk kereta bandara. Sisi bangunan pun belum ada perubahan. Di pintu masuk semua masih tetap sama. Jadi nggak tahu ini kapan bangunan yang di atas digunakan. Sementara stasiun lain, stasiun Jatinegara sudah berubah ya. Terus kata penumpang nih. Nah, nanti juga saya di kolom komentar teman-teman bisa komen setuju apa enggak sih stasiun Manggarai jadi stasiun sentral atau jadi stasiun utama, stasiun hub istilahnya, menggantikan stasiun Gambir. Apakah nanti tetap dipisah antara stasiun Senen dan stasiun Manggarai? Saya juga nggak tahu. Nih, banyak yang setuju, ada juga ada yang baru dengar nih di berita ini. Nah, ada yang kurang setuju, mulai dari akses jalan yang sempit, benar sekali, hingga kurangnya lahan parkir. Apalagi saat menjadi hub akan banyak penumpang yang berlalu lalang. Ada juga penumpang yang nggak peduli, ada sih penumpang yang kayak gini, bisa cewek ya, mengatakan yang penting pelayanan KRL menjadi lebih baik. Ya, itu pastinya. Jadi kadang-kadang komuter terlalu di Manggarai bahkan membuat dirinya beberapa kali terlambat. Nah, jurnal menilai pemindahan ini tidak tepat. Nah, nih di kolom komentar di Instagram, Kereta Jujur mengatakan pernyataan ini disampaikan sebagai mantan Menteri Perhubungan. Wah, selalu lintas, benar sekali. Tadi saya angkat isu tersebut. Nah, pengalaman seperti itu lalu lintas sebenarnya sangat menantang. Memang menantang sekali. Jadi pengennya Jonan tuh tetap stasiun Jatinegara menjadi stasiun hub seperti stasiun Tokyo Station, tapi tidak mengubah keadaan nanti ada stasiun utama yang lain. Nah, tuh kalau penumpangnya dalam kota memang jauh lebih banyak dibanding. Nah, ini dia tidak tepat. Jonan berharap Gambir tetap menjadi stasiun bagi kereta-kereta jarak jauh, mencontohkan Tokyo yang memiliki Central Station 6. Nah, itu tadi. Itulah teman-teman. Kalau teman-teman setuju nggak sih stasiun Manggarai jadi stasiun hub, stasiun utama pemberhentian di kereta jarak jauh? Tulis di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.